Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring online di pesantren Intan Ilmu. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan semua orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik. Seperti yang Ustadz janjikan, hari ini kita akan mempraktekkan apa yang kalian kerjakan sebelumnya, yaitu kalian sudah mengerjakan tentang pola perpangkatan suatu bilangan dari 0 sampai 9. Kalian sudah temukan polanya, sekarang kita akan mempraktekkannya terhadap contoh-contoh soal. Baik, sebelumnya ada 3 tipe pola, yaitu pola satu pola, bilangan yang memiliki satu pola. Satu pola yaitu dirinya sendiri, yaitu bilangannya ada 0, 1, 5, dan 6. Selanjutnya yang memiliki 2 pola. Yang memiliki 2 pola, bilangan apa saja? Muhammad Soleh. Yang memiliki 2 pola bilangan apa saja? 4 dan 9. 4 ini polanya apa saja, Bu Soleh? Berapa? Pola dari bilangan 4 berapa? 4 pangkat 1, 4 pangkat 2 berapa? Satuannya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Kalian sudah kerjakan sebagai PR. 16 itu angka satuannya berapa? 6, ya. Benar. 4 memiliki 2 pola, yaitu 4 dan 6. Yang kita lihat cuma angka satuannya saja. Baik, untuk 9 Erwan Nur Hakim. 9 polanya berapa saja? Ada 2 dan 9 dan 1, ya benar. Yang memiliki 2 pola ada 2 bilangan, yaitu 4 dan 9. Selanjutnya yang 3 pola tidak ada, yang ada langsung 4 pola. Yang memiliki 4 pola adalah sisanya, berarti 0, 1, 5, 6, 4 dan 9 sudah, berarti sisanya 2, 3, 7 dan 8. Pola yang dimiliki oleh bilangan 2, pola perpangkatan. Muhammad Hasani. Berapa? Bilangan 2, polanya berapa saja? Ada 4 pola. Angka satuannya saja yang perlu disebutkan. 2, terus 4. Berapa? Ada 2 lagi. 8 dan 6, ya betul. Ada 4 pola, yaitu 2, 4, 8 dan 6. Sekarang Muhammad Aska. Pola dari bilangan 3 apa saja? 3, 9, 7 dan 1, ya. Selanjutnya pola bilangan 7 Muhammad Ahnaf. Berapa? 7,
Masa 4. Berapa? 7. 9. Berapa lagi? 7, 9. 7 masa 6. 7 kali 7 49. Berarti 7 pangkat 3 49 dikali 7. Berapa angka satuannya? Kan sudah dikerjakan sebelumnya. PR. Kalau mengumpul pasti punya catatannya. Yang Ustadz minta sebagai PR. 3 dan 1 ya, betul. 7, 9, 3 dan 1. Sekarang bilangan yang terakhir. Siapa lagi ya? Abdurrahman Hasim. Abdurrahman Hasif. Pola angka 8. Berapa? 8, 4, 2, dan 6. Ya, benar. Nah, ini adalah pola-pola perpangkatan dari bilangan 0 sampai 9. Sekarang kita mempraktekannya. Ini berlaku jika ada soal misalkan 1005 pangkat 15. Misalkan seperti ini. 1005 pangkat 15. Pertanyaannya, tentukan hasil perpangkatannya ini merupakan bilangan genap atau ganjil. Biasanya ada soal seperti itu. Coba kalian buka halaman 87. Buku paket kalian halaman 87. Soal nomor 4. Nah, jenis soalnya seperti itu biasanya. Kita akan menggunakan cara seperti ini. Jadi kalian tidak perlu menghitung semuanya. Tidak perlu kalian 1005 kalian pangkatkan sebanyak 15 kali. Jadi yang kalian perhatikan cukup angka terakhir atau angka satuannya. 1005 Muhammad Hafiz. 1005 angka satuannya berapa, Hafiz? 1005. Ini 1005, angka satuan dari 1005 berapa? 5. Angka satuannya. Jadi yang kalian perhatikan cukup angka satuannya. 1005 cukup 5-nya saja yang kalian perhatikan. Dan pangkatnya. Tapi kalian lihat polanya. 5 ini hanya memiliki satu pola. Berarti ketika ditanyakan genap atau ganjil, 1005 ketika dipangkatkan berapapun, mau pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, bahkan pangkat 1 juta, angka satuannya tetap 5. Jadi 1005 ini ketika dipangkatkan berapapun, angka satuannya akan menghasilkan 5. Jadi kalau pertanyaan genap atau ganjil, yang kita lihat hanya angka satuannya. 5 ini termasuk bilangan genap atau ganjil. Jadi tidak perlu kalian hitung 1005 dipangkatkan sebanyak 15 kali. Atau misalkan soalnya berapakah angka satuan dari 1005 pangkat 15. Ini jika yang satu pola. Kalau satu pola mudah. Kalau satu pola mudah, misalkan 1006 berarti pasti genap dia. Mau dipangkatkan berapapun, kalau 6 akhirnya akan selalu genap. Baik. Sekarang menggunakan yang dua pola, misalkan 34 pangkat 14. Nah, 34 pangkat 14. Tentukan angka satuan dari 34 pangkat 14. Caranya kita lihat angka satuannya. 34 ini angka satuannya adalah 4. Dan 4 ini memiliki dua pola, yaitu 4 dan 6. Selanjutnya lihat pangkatnya. Di sini ada pangkat 14. Pangkatnya kalian tulis
Cara mencari angka satuan dari bilangan berpangkat banyak. Kalian tulis cara mencari angka satuan dari bilangan berpangkat banyak. Baik. Pangkatnya dibagi dengan banyak pola. Pangkatnya dibagi dengan banyaknya pola. 14. Pangkatnya dibagi dengan banyaknya pola dari angka satuannya. 14, angka satuannya tadi 4. Polanya ada 2, berarti 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 7 dikali 2, 14. Kita kurangkan 0 hasilnya. Perhatikan, jika hasilnya 0, perhatikan ya, jika hasil pembagiannya pas, tidak ada sisa atau 0 seperti ini. Ini kan ada 2, 4 ini ada 2 pola, yaitu ada 4 dan 6. Pola 1 4, pola 2 6. Jika tepat dibagi atau tidak ada sisanya 0 seperti ini, maka angka satuannya adalah yang kedua, pola yang terakhir. Pola yang terakhir. Jadi 34 pangkat 14, angka satuannya pasti 6. Kalau 0. Jadi misalkan Ustadz beri contoh lain, 34 pangkat 13. Misalkan ya, 34 pangkat 14, tentukan angka satuan dari 34 pangkat 13. Caranya sama, pangkatnya tadi 13, kita bagi dengan banyaknya pola angka satuannya. Angka satuannya adalah 4. Pola dari 4 ada 2, berarti kita bagi 2. 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dikali 2, 12. Kita kurangkan. Nah, kalau yang ini kasusnya tidak tepat 0, yaitu sisa 1. Sisa 1. Kalau sisa 1 berarti kita gunakan pola yang pertama. Jadi 34 pangkat 13, angka satuannya pasti 4. Kalian tidak perlu menghitung di depannya lagi. Yang kalian lihat cukup angka satuannya saja untuk menentukan genap atau ganjilnya. Jadi 34 pangkat 13 angka satuannya 4. Sedangkan 34 pangkat 14 angka satuannya adalah 6. Baik, silakan dicatat dulu. Selanjutnya Ustadz akan berikan contoh yang 4 pola. Jadi kalau habis dibagi, kita gunakan pola yang terakhir. Ini jika 2 pola. Jika 4 pola juga sama. Jika habis dibagi, kita gunakan pola yang terakhir, berarti pola keempat. Jika sisanya 1 berarti pola pertama, jika sisa 2 pola kedua, jika sisa 3 pola ketiga. Hasil pembagiannya tidak perlu kalian hiraukan. Jadi yang kita lihat hanya sisanya. Kalau sisa 1 kita gunakan yang pola pertama. Kalau sisa 2 pola kedua, sisa 3 pola ketiga. Tapi kalau misalkan cuma 2 pola, sisanya cuma ada 1 atau 0. Kalau polanya 4, maka sisanya ada 1, 2, 3 atau 0. Yang kita lihat hanya sisanya. Hasil baginya ini seperti 6 dan 7-nya ini tidak usah kalian hiraukan. Baik, Ustadz hapus. Perhatikan contoh pola yang keempat. Tadi ada angka 2, 3, 7, dan 8. Baik, kita gunakan yang 2 dulu. Misalkan 802 pangkat 37. 802 pangkat 37. Jadi tidak perlu kalian hitung 802 sebanyak 37 kali dikalikan. Tentukan angka satuan dari 802 pangkat 37. Jadi yang kita lihat angka satuannya 802 ini angka satuannya adalah 2. Pola dari 2 tadi
yaitu 2, 4, 8, dan 6. Nah, pola pertama 2, pola keempat, pola kedua 4, pola ketiga 8, pola keempat 6. Selanjutnya kita lihat pangkatnya. 37 dibagi banyaknya pola. Banyaknya pola ada 4. Jadi bukan dibagi angka satuannya, tapi dibagi banyaknya pola dari angka satuannya. 37 berarti dibagi dengan 4. Karena 2 memiliki 4 pola. 37 dibagi 4, 9. 9 kali 4, 36. Dikurangkan sisa 1. Nah, karena sisa 1 berarti angka satuannya adalah pola pertama, yaitu 2. Depannya tidak perlu kalian hitung. Kalian lihat angka satuannya saja. Karena soalnya biasanya kalau seperti ini, soalnya itu menentukan genap atau ganjil, atau misalkan genap positif, ganjil negatif, dan semisalnya. Tidak ada yang diminta berapa hasil perpangkatannya sebesar ini. Jadi kalian bagi dengan pola angka satuannya. Misalkan pangkatnya, ini misalkan contohnya lain, contohnya sama dengan pangkat yang berbeda. 39 misalkan. Tentukan angka satuan dari 802 pangkat 39. Berarti 39 dibagi dengan 4. Hasilnya sama. Hasilnya adalah 9. Karena yang paling mendekati. Kurangkan, hasilnya adalah 3. Sisanya 3 berarti pola ketiga yang kita gunakan. Berarti 802 pangkat 39 memiliki angka satuan 8. Nah, seperti ini caranya. Baik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung atau lewat chat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung. Ya, Muhammad Nabil. Ustaz, amun kerja sisanya Bang, misalnya angkanya itu 2, ada 2, 4, 8, 6. Kalau 0, angkanya itu berapa Ustaz? 4 atau 6 Ustaz? Maksudnya? 4 atau 6. Coba ulang pertanyaannya supaya jelas. Kan kalau misalnya soalnya itu 802 per pangkatnya 38. Sisanya kan 0 Ustaz. Berarti angka di belakangnya 2 atau 6 Ustaz? Oh, kalau misalkan sisanya 0 ya. Nah, misalkan ini pangkatnya misalkan 802 pangkat 36. Ya, misalkan 36. Angka satuannya berarti 36 dibagi dengan 4. Hasilnya 9. 9 dikali 4, 36. Dikurangkan, hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0 yang kita gunakan, maka pangkat terakhir. Kalau hasilnya 0, pangkat terakhir yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan ada 2 pola, hasilnya 0 berarti pola kedua. Kalau ada 4 pola, kalau hasilnya 0 berarti pola keempat yang kita gunakan. Berarti hasilnya adalah 6 angka satuannya ini. Bagaimana Muhammad Nabil? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ya, ada pertanyaan bagus. Bagaimana jika sisanya lebih dari 4? Baik. Ketika dia dibagi dengan 4, maka hasilnya tidak akan lebih dari 4. Sisanya tidak mungkin lebih dari 4. Jadi sisanya ketika dia memiliki 4 pola, bilangan itu pangkatnya dibagi 4. Sisanya itu cuma memiliki 4 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, dan 0. Jadi tidak mungkin lebih dari 4. Bahkan sisanya 4 pun tidak mungkin ketika dia dibagi dengan 4. Atau yang memiliki 2 pola, maka sisanya cuma ada 2, yaitu 1 dan 0. 1 atau habis dibagi. Tidak mungkin lebih dari pembaginya sisanya itu. Jadi sisa bilangannya tidak akan lebih dari pembaginya. Jadi kalau polanya 4 berarti kan dibagi 4.
maka sisanya tidak akan lebih dari 4. Ya, kalau mencari genap ganjil. Ya, untuk mencari genap ganjil yang kita lihat itu cukup angka terakhir, angka satuannya. Ini contohnya dari angka puluhan saja Ustadz beri ya. 21. Duanya ini genap. Yang kita lihat tetap cuma angka satuannya, yaitu satunya. Satu ini genap atau ganjil. Di sini ganjil. Misalkan 22. Genap atau ganjil, yang kita lihat juga angka satuannya, 2 yang di belakang, ini berarti genap. Nah misalkan 32 ini genap atau ganjil, bukan 3-nya yang kita lihat, tapi 2-nya yang kita lihat. 2 ini genap, berarti 32 itu genap. Jadi yang kita lihat, kita perhatikan, untuk menentukan genap dan ganjil cukup angka satuannya yang kita lihat. Makanya di sini Ustadz ajarkan bagaimana cara menentukan angka satuan dari bilangan berpangkat banyak. Jadi kalau kalian sudah menemukan angka satuannya, maka akan didapatkan genap atau ganjil bilangannya itu. Oh ini ada yang bertanya, 802 pangkat 39, kenapa bisa dapat 8? Ya, Ustadz ulang. 39, kita lihat angka satuan dari 802. Angka satuannya adalah 2. 2 ini memiliki berapa pola? 2 memiliki 4 pola, yaitu 2, 4, 8, dan 6. Karena 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 16 angka satuannya 6. 2 pangkat 5, 32. 32 angka satuannya kembali ke 2. Jadi polanya akan terus berulang seperti ini. 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Begitu. Terus berulang seperti itu. Ya, kita dapat sudah pola dari angka 2 ada 4. Selanjutnya, pangkatnya yaitu 39 kita bagi dengan banyaknya pola dari angka satuannya. Satuannya tadi 2, banyaknya pola 4. Maka 39 kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 9. 9 dikali 4, 36. Kita kurangkan, 39 dikurang 36. Sisanya 3. Karena tersisa 3, yang kita gunakan adalah pola ketiga, yaitu 8. Maka didapatkan hasilnya adalah 8. Ya, jika angkanya negatif, aturannya sama seperti sebelumnya. Kalau negatif atau positif, tentang negatif. Bilangan negatif, perhatikan ya. Bilangan negatif yang berpangkat genap hasilnya positif. Bilangan negatif yang berpangkat ganjil maka hasilnya negatif. Tuh, jika soalnya sebelumnya sudah Ustadz ajarkan juga. Ustadz hapus yang ini ya. Nah, untuk menentukan positif negatifnya, jika soalnya ada di dalam kurung seperti ini, misalkan 20 pangkat 3, negatif 20 pangkat 3, negatifnya ada di dalam kurung, berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Negatif 20 pangkat 3 ini ketika dia pangkatnya yang genap saja supaya membedakan. Misalkan negatif 20 pangkat 4. Negatif 20 pangkat 4. Berarti hasilnya pasti negatif. Hasilnya pasti positif karena pangkatnya genap. Kalau negatif 20 pangkat 3, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 20 pangkat 4 dia positif. Negatif 20 pangkat 3 dia negatif. Karena pangkatnya ganjil. Tapi beda soalnya kalau misalkan negatif 20 pangkat 4. Perhatikan, jika tidak ada kurungnya atau negatifnya ini tidak di dalam kurung, maka hasilnya akan tetap negatif. Jadi negatif 20 pangkat 4. Yang dipangkatkan cuma 20-nya saja. Negatifnya tidak dipangkatkan, maka hasilnya akan tetap negatif.
Negatif 20 pangkat 3. Ini juga akan tetap negatif, karena negatifnya tidak ikut dipangkatkan jika soalnya seperti ini ya. Kalau soalnya ada kurungnya seperti ini, berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Baik, bagus-bagus pertanyaannya ini. Silakan jika ada yang ditanyakan lagi. Jika ada soal yang tidak diketahui pola berapa, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, sebelumnya kan sudah tadi Ustadz berikan. Dari 0 sampai 9, kita sudah punya bilangan semua. Kan bilangan itu cuma ada 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya kita sudah miliki polanya. Jadi tidak ada lagi soal yang tidak kita miliki polanya. Karena kalian juga sudah ngerjakan sendiri kemarin pola dari bilangan-bilangannya. Jadi semua bilangan dari 0 sampai 9 itu semuanya sudah memiliki pola. Ada yang memiliki satu pola, yaitu 0, 1, 5, dan 6. Ada yang memiliki dua pola, yaitu 4 dan 9. Ada yang memiliki 4 pola. Jadi cuma ada 3 pola, satu pola, 2 pola, dan 4 pola. Jadi cuma ada itu ya. Baik. Kalau bilangannya lebih dari 10, ya, Rizky Noval mau bertanya kah? Mau bertanya? Oh tidak. Baik, kalau bilangannya lebih dari 10. Baik, dari tadi contoh kita lebih dari 10. 802 ini kan lebih dari 10. Yang kita perhatikan tetap angka satuannya. Yang namanya angka satuan pasti memiliki 10 angka, 10 bilangan, yaitu dari 0 sampai 9. Jadi angka satuan itu cuma 0 sampai 9. Yang kita lihat hanya angka satuannya. 802 ini kan ratusan, itu lebih dari 10. Yang diperhatikan cuma angka satuannya saja. Baik, mana lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya? Atau masih bingung? Ustadz berikan satu contoh lagi ya. Ini semoga sudah dicatat atau di screenshot, silakan. Jika masih belum dicatat, Ustadz akan hapus dan berikan contoh lagi. Ya, untuk tingkat kelas 7 SMP, kalian tidak perlu memikirkan bagaimana jika angka satuannya pakai koma, karena angka satuannya tidak ada yang pakai koma untuk soal tingkat SMP. Jadi tidak ada misalkan 2,3 pangkat 1000, tidak ada soal seperti itu. Silakan dicatat sebelum Ustadz hapus dan beri contoh yang lain lagi, karena masih mungkin masih ada yang beberapa yang belum memahami cara menggunakannya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar sedikit mengulang tentang EPB dan KPK, dan itu adalah materi terakhir dari bab 1. Jadi cuma sampai sini bab kita, sampai EPB dan KPK yang sudah pernah kalian pelajari tentunya di SD. Setelah itu kita akan ulangan harian ya, dari materi pertama, yaitu bilangan bulat sampai EPB dan KPK. Baik, jika nih negatif 20 pangkat 4, maka hasilnya akan negatif kalau tidak ada kurungnya. Nah, kalau ada kurungnya seperti ini kan negatifnya ada di dalam kurung, maka hasilnya positif. Tapi kalau negatifnya tidak ada kurungnya, berarti negatifnya ini tidak ikut dipangkatkan. Perhatikan, baik Ustadz hapus ya. Nih, perhatikan positif negatif tadi. Jika soalnya seperti ini, negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 4 misalkan ya. Ini kan caranya, karena negatifnya ada di dalam kurung, maka kita akan negatif 2 kali negatif 2
kali negatif 2 kali negatif 2. Sebanyak 4 kali. Pertama negatif kali negatif positif. Positif kali negatif. Nah, perhatikan ya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya negatif kali negatif kembali lagi positif. Makanya kita dapatkan hasilnya adalah positif 16. Sedangkan kalau soalnya negatif 2 pangkat 4. Perhatikan, negatifnya tidak ada di dalam kurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya bilangannya saja. Maka negatif 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 16. Di sini bedanya. Jadi jika soalnya ada kurungnya, maka negatifnya ikut dipangkatkan, ikut dikalikan. Sedangkan kalau tidak ada kurungnya, negatifnya tidak ikut dipangkatkan, hanya bilangannya saja yang dipangkatkan. Ini sama soalnya tadi, seperti misalkan negatif 20 pangkat 4. Ini berarti hasilnya pasti negatif, karena cuma 20-nya saja yang dipangkatkan, negatifnya tidak. Ingat, jika pangkat bilangan negatif adalah genap, maka dia pasti positif. Kalau ganjil, maka negatif. Untuk soal yang 8 pangkat 31. Kita akan bahas sama-sama ini. Soal yang ada di buku halaman 87. Baik, kita bahas sama-sama. Buka buku paket kalian halaman 87 semuanya. Buka buku paket halaman 87. Baik. Soal yang pertama nomor 4A, 90 pangkat 88. Muhammad Hasani 90 pangkat 88. Angka satuannya berapa Muhammad Hasani? 0. Kenapa jadi 0? Karena 0 angka satuannya. Karena angka satuannya adalah 0. 0 ini cuma memiliki satu pola. Dia memiliki satu pola, angka satuannya pasti 0. Jadi yang kita lihat 90 pangkat 88, kita cukup lihat angka 0-nya ini. Angka 0 termasuk yang memiliki satu pola, yaitu 0. 0 ini genap atau ganjil? Cafan? 0 genap atau ganjil berarti ini? Hah? Genap. Genap. Nah iya, berarti ini genap. Yang A sudah terjawab, berarti genap. Kan gampang, kita lihat angka satuannya saja. Soal yang kedua, 13 pangkat 40. Muhammad Aska. Angka satuannya yang mana, Aska? 3. 3 memiliki berapa pola, Aska? 3 memiliki 4 pola. Berapa saja polanya? 3, 6. Berapa? 3, 7 lah. Lupa. 3, 6, 9, 12. Ayo perpangkatan. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2 berapa, Aska? 3 pangkat 2. Berarti 3 dikali 3. Berapa? 9. Selanjutnya berapa? 27. Berarti angka satuannya 7 polanya. Selanjutnya berapa satunya? Pola terakhirnya berapa? 1. Tuh, ya, dia memiliki 3 ini memiliki 4 pola. 3, 9, 7 dan 1. Yang tadi ya.
Selanjutnya Ustadz tanya sama Muhammad Ardianur. Ya, selanjutnya diapakan ini? Setelah ditemukan polanya. Setelah ditemukan polanya, ditaruhkan Ustaz. Diapakan? Seperti contoh sebelumnya. Apa yang dihitung? Pangkatnya. Pangkatnya berarti 40. 40 diapakan? Dibagi dengan? Dibagi dengan 3. Masa dibagi 3? Dibagi berapa? Dibagi 4 karena 3 memiliki 4 pola. Hasilnya adalah 0. 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10 dan tidak memiliki sisa atau 0. Kalau dia tidak memiliki sisa, berarti pola yang mana yang dipakai? Ardianur? Ketika dia memiliki sisa 0, tidak memiliki sisa, pola yang mana yang dipakai? Antara 3, 9, 7 atau 1? 1, ya. Ketika dia tidak memiliki pola berarti tidak memiliki sisa, berarti pola terakhir yang kita gunakan. Berarti angka satuannya adalah 1. 1 ini genap atau ganjil? Ganjil, berarti 13 pangkat 40 ini adalah bilangan ganjil. Ya. Sudah 2 soal kita kerjakan. Soal yang ketiga agak sulit. Ya, masih ada yang bingung. Tadi 3 memiliki pola 3, 9, 7 dan 1. Perhatikan, 3 memiliki 4 pola. Selanjutnya kita lihat pangkatnya. Pangkatnya 40 dibagi dengan 4. Ya, 40 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Bukan dibagi 3. Karena 3 memiliki 4 pola. Jadi kita bagi dengan banyaknya pola, bukan dibagi dengan angka satuannya. Jadi kalau misalkan 3 memiliki 4 pola, berarti dibaginya dengan 4. Kalau misalkan 2, angka satuannya 2, berarti dibagi dengan kalau misalkan 4 bilangannya, misalkan 14 pangkat 40 misalkan ya. Kita lihat 4 ini kan memiliki 2 pola saja, 4 dan 6. Berarti 4 memiliki 2 pola. Selanjutnya 40-nya ini berarti kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2 bukan dibagi 4 malahan? Karena dia cuma memiliki 2 pola. Yang kita bagi dengan banyaknya pola, bukan dibagi dengan angka satuannya. Jadi bisa dibagi 2 atau dibagi 4. Kalau memiliki 1 pola tidak perlu kita bagi. Dia kan cuma ada yang memiliki 2 pola atau memiliki 4 pola. Jadi kalau tidak dibagi 2 berarti dibagi 4. Selanjutnya 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Tidak memiliki sisa 0. Karena 0 berarti yang kita gunakan adalah pola yang terakhir. Ingat, kalau tidak memiliki sisa, maka yang kita gunakan adalah pola terakhir. Pola terakhirnya adalah 1. Maka 13 pangkat 40 memiliki angka satuan 1. Berarti ganjil. Baik, jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan lagi. Muhammad Nabil, mana Muhammad Nabil ini? Bagaimana Muhammad Nabil? Apakah sudah paham? Kenapa jadi dibagi dengan 4 bukan dibagi 3? Bagaimana Nabil? Sudah paham? Ustadz, angka akhir dari 1340 itu 3, Ustadz. Kalau ada sisa
angka akhir Ustaz 1. Iya, Ustaz ulang lagi ya, sekali lagi perhatikan, jangan dimatikan. 40. Baik, Ustaz hapus lagi. Nah, 13 pangkat 40. Ini kan 3 angka satuannya. 3 memiliki 4 pola. Ya, 3 memiliki 4 pola. 3, 9, 7, dan 1. Sampai sini paham Nabil? Paham. Selanjutnya kita lihat pangkatnya. Pangkatnya adalah 40. 40 dibagi dengan 4. Antum bingung di sini ya, kenapa dibagi 4? Enggak Ustaz, bukan di situ. Di mananya bingung? Itu kan hasilnya 0 Ustaz. Ya. Kalau ada sisa angka akhir kan Ustaz. Oh, misalkan ada sisa ya. Berarti yang sini tadi paham ya, kenapa dapat yang 1 yang kita ambil. Ini sudah paham? Nah ya, baik. Kalau misalkan ada sisa soalnya ya, Ustaz gunakan misalkan 13 pangkat 42 misalkan ya. 13 pangkat 42 supaya ada sisanya. Kalau 40 tadi tidak ada sisanya. Baik, 3 ini sama-sama 3 berarti memiliki 4 pola. Selanjutnya 42 tetap dibagi 4. Sampai sini paham ya, dibagi 4? Ya, 42 dibagi 4 hasilnya sama 10 juga. Kita kurangkan, hasilnya sisanya 2. Ya, sisa 2. Karena sisa 2 berarti pola kedua yang kita gunakan. Berarti 13 pangkat 42 memiliki angka satuan 9. Bagaimana Nabil? Paham. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau tidak memiliki sisa, maka yang kita gunakan adalah pola yang terakhir. Kalau dia memiliki sisa, maka yang kita gunakan sesuai pangkatnya. Misal sisa 1 berarti pola ke-1 kita gunakan. Kalau sisanya 2 berarti pola kedua, sisa 3 pola ketiga, sisa 0 pola keempat. Pola terakhir, pola keempat atau pola kedua. Baik, soal yang ketiga, 8 pangkat 31. Ganjil atau genap. 8 ini memiliki 4 pola. Coba Cafan sebutkan pola dari 8. Nah, sepertinya gangguan. Baik, Ahmed Akila. Pola dari 8 apa saja? Ya, berapa lagi? Satu lagi. Ya, berapa? 8, 4, 2, dan 6. Ya, betul. 8, 4, 2, dan 6. Selanjutnya 31 dibagi 4. Tetap kita bagi 4 karena dia memiliki 4 pola. 31 dibagi 4. Lanjut Akila. Ahmed Akila, 31 dibagi 4 berapa? Berapa Akila? Berapa? 31 dibagi 4. Erwan. Berapa Erwan? 31 dibagi 4. 31 dibagi 4 berapa?
Masa 31 dibagi 4, 12? Oh, 4, 2, 6, 30 berarti lain. 28 berarti 5, 7. 7, ya. 7 kali 4 berapa? 28. Kita kurangkan 31 dikurang 28, sisanya 3. Berarti pola keberapa yang digunakan, Erwan? Ketiga, yang 2. Berarti pola ketiga yaitu 2. Berarti 8 pangkat 31 memiliki angka satuan 2. 2 ini berarti adalah genap. Ya, sisanya 2 soal, silakan kalian coba untuk latihan sendiri. Baik, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.